Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma rafa'a as-sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil mathil al-hukmiyyah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu bi jalalihi al-a'la jalla wa 'ala wa 'inahu min jamalihi al-asna. Fasara sallallahu alaihi wasallam mansuran masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, para jemaah rahmati Allah, Bapak Ibu senantiasa berada dalam rahmat Allah. Ya, syukur kita kepada Allah, pagi hari ini kita telah sama-sama menunaikan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, ya, dengan hidayah Allah dan rahmatnya Allah kita dikumpulkan di majelis ilmu ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah, ya, dengan menjalankan segala, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang, dan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah SAW sebagai umatnya yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul, diantaranya adalah menuntut ilmu. Alhamdulillah, hari ini tadi, ya, mulai membaca surat sajdah, ya. Sajdah. Jadi Nabi SAW, ya, dalam suatu riwayat mengatakan tidak pernah meninggalkan salat subuh, ya, itu dengan membaca surat sajdah dan surat al-insan, ya. Seharusnya dua. Di rakaat pertamanya itu surat al-insan, ya. Jadi kalau dibaca dua-duanya lumayan lama. Nah, jadi kita baca sajdah saja, ya. Ya, minimal ada yang dibaca lah. Jadi sebagai bukan kita sholatnya itu ada sujud tilawahnya, bukan. Karena memang Nabi tidak pernah meninggalkan sholat subuh, ya. Itu dengan bacaan sholatnya adalah membaca surat sajdah dan surat al-insan, ya. Jadi kalau dalam kaidah usul fikih, ma la yutraku kullu la yutraku kullu, apabila tidak bisa didapatkan, ya, atau melakukan semuanya, maka jangan meninggalkan semuanya, ya. Sunnahnya Rasul membaca surat sajdah rakaat pertama dan surat al-insan rakaat kedua. Tapi minimal itu tadi, kita membaca salah satunya, ya. Sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya, ya. Jadi salah satunya saja. Jadi dalam kaidah fikih itu ada seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan semuanya, ya, yang diperintahkan, maka jangan ditinggalkan semuanya, gitu, ya. Ma la yutraku kullu la yutraku kullu, ya. Kita lanjut sekarang surat Al-Baqarah. Ini satu halaman lagi, ya. Jadi satu lembar kalau dalam mushaf, ya, bukan satu halaman. Ya, jadi ini mungkin kita bagi dua lagi, ya, dua pertemuan. Nah, insya Allah nanti masuk juz 2 nanti, ya, insya Allah. Kita baca ta'awudz, ya. Surat Al-Baqarah ayat ke-127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya bacakan langsung ya, seperti biasa, langsung diterjemahkan. Wa id, dan ketika yarfa'u Ibrahim meninggikan, ya, al-qawaida, pondasi, qawaid jama' dari qaidah, ya, qaidah jadi bahasa Arab kaidah. Kaidah itu landasan utama, ya, artinya sebagai dasar, ya. Kaidahnya apa gitu ya, landasan utamanya apa, ya, qaidah, jamaknya qaid, ya, pondasi. Minal bait, dari rumah, ya, dari rumahnya Allah, yaitu Ka'bah. Wa Ismailu, dan Ismail, Nabi Ibrahim dibantu dengan Nabi Ismail, ya, itu meninggikan pondasi Ka'bah. Kemudian mereka berdua berdoa, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami, innaka, sesungguhnya engkau, antas sami'ul alim, kau adalah maha mendengar lagi maha mengetahui, ya. Kita lanjutkan dulu. Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna, dan jadikanlah kami, muslimaini, dua orang muslim, ya. Jadi dengan tanda ya nun itu tanda nasab dan tanda jer. Kalau dua tanda rafa'nya muslimani, ya. Jadi kalau tanda fathahnya muslimaini, tanda jernya juga sama, ya. Tanda kasroh, ya, kalau bahasa kitanya, ya. Jadi tanda fathah dan tanda kasrohnya dengan ya. Kalau banyak muslimuna, tanda jernya, tanda fathahnya muslimina, ya. Muslimaini, dua orang muslim, ya, dua orang yang berserah diri, muslim itu, ya. Laka, bagimu atau kepadamu, wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, ummatan, umat atau golongan, muslimatan, yang berserah diri, laka, kepadamu, bagimu atau kepadamu. Wa ari itu apa? Ari ini kata perintah, ya. Apa ari? Perlihatkanlah, dan perlihatkanlah kepada kami, ya. Ari, ya, perlihatkan. Kalau melihat, ro, kalau melihat itu lihatlah, ro, satu huruf, ya. Dan perlihatkanlah pada kami manasikana, cara-cara beribadah, ya. Ibadah itu bahasa Arabnya apa? Nusuk, ya. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan ibadahku, ya. Mansikun, sama, ya, cara beribadah, maka jamaknya manasik, ya, sehingga diidentikan dengan, ya, ibadah haji, ya. Wa tub alaina, dan terimalah tobat atas kami, innaka, sesungguhnya engkau, antat tawwabur rahim, engkau maha menerima taubat, maha nyayang. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'ats, dan utuslah, fihim, di dalam mereka, ya, di dalam ini maksudnya di kalangan mereka, rasulan, seorang rasul, seorang utusan, minhum, dari mereka, dari bangsa mereka, yatlu, yang mana utusan ini yatlu alaihim, dia membacakan atas mereka, ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, wa yu'allimuhum, dan dia mengajarkan kepada mereka al-kitaba, wal hikmah, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan dia
mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, engkau maha perkasa, maha bijaksana, ya. Jadi ini ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan ya pondasi Ka'bah. Jadi yang membangun Ka'bah itu siapa? Bukan, Nabi Ibrahim hanya meninggikan. Kan kalimatnya bukan membangun tapi meninggikan, ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Ya, sesungguhnya awwala baitin, rumah pertama, wudi'a yang dibangunkan lin-nasi untuk manusia. Rumah ibadah yang dibangunkan pertama kali ya di muka bumi adalah lalladzi bi Bakkah. Nah, itu adalah yang di Bakkah. Bakkah itu mana? Makkah. Ya. Jadi ya yang dibangun pertama kali, ada yang mengatakan yang membangun Nabi Adam, ada yang mengatakan yang membangun adalah para malaikat. Ya. Jadi rumah pertama yang dibangun ya, jadi bangun. Makanya Ka'bah itu nama lainnya apa? Baitul Atiq, rumah tua. Ya, rumah yang paling tua yang dibangunkan untuk manusia adalah Ka'bah. Ya. Kemudian ketika dibangun itu posisinya sama persis, ya, sebagai tempat ibadahnya atau tempat tawafnya para malaikat. Jadi vertikal, ya, vertikal sama ya dengan Ka'bah yang ada di Sidratul Muntaha, tempat para malaikat ya itu tawaf, ya. Jadi malaikat dan manusia, itu manusia di bumi, malaikat di langit, itu di Sidratul Muntaha. Itu apa namanya? Letaknya, posisinya itu sejajar, ya. Jadi ketika para malaikat beribadah kepada Allah di langit, kita pun beribadah kepada Allah di bumi, gitu ya. Jadi penduduk langit dan penduduk bumi sama-sama beribadah kepada Allah, ya. Lalu terjadilah banjir pada zaman Nabi Nuh. Semua ya bangunan yang ada di muka bumi pada saat itu ya hancur, ya. Sehingga Ka'bah ini yang tersisa adalah pondasinya saja, gitu ya. Lalu Allah perintahkan apa namanya? Nabi Ibrahim untuk meninggikan posisi atau pondasi Ka'bah itu. Jadi pertama rumah yang dibangunkan ya oleh manusia itu Masjidil Haram, itu Ka'bah. Lalu ya Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk nanti mendirikan Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi rumah pertama yang dibangun adalah Masjidil Haram, ya. Lalu para sahabat bertanya berapa lama jarak kedua pembangunan keduanya, yaitu kam bainahuma, dan Nabi menjawab arba'ina sanah, yaitu 40 tahun, ya. Jadi jarak Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, pondasi Ka'bah, lalu Nabi Ibrahim membangun Masjidil Aqsa itu 40 tahun, ya. Dan makanya apa namanya? Dari sejak dulu ya, konflik itu tidak akan selesai, ya. Jadi Palestina itu memang sejarah apa namanya, secara historinya, secara sejarah keagamaan ini panjang, ya. Itu melibatkan 3 agama, ya, Islam, ya, Yahudi dan Nasrani, ya. Hanya di sini Nabi Ibrahim itu abaul anbiya, bapaknya para nabi, ya, yang melahirkan nanti Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan 12 orang anak itu, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda sampai Yusuf dan Bunyamin, ya. Lalu Nabi Ibrahim ketika meninggikan pondasi Ka'bah, ya, itu ketika Nabi Ibrahim bekerja sendirian, datanglah Nabi Ismail,
dari sudut yang lain dari Ka'bah yang kita kenal dengan Hijr Ismail, gitu ya. Jadi Hijr Ismail, sehingga ya ketika Nabi Ismail membawa batu-batu tadi, ya, di dalam Al-Quran disebutkan falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika sampai Nabi Ismail itu usia as-sa'ya. As-sa'ya itu usia di mana seorang anak itu ya berinisiatif untuk membantu ayahnya. Makanya di sini perhatikan kalimatnya, Nabi Ismail itu diakhirkan, tidak wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu, gitu ya. Tidak begitu ayatnya, tapi Nabi Ismail diakhirkan kalimatnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail. Maka sebagian mushaf itu wakafnya ada tanda wakaf di Ismail. Ya. Jadi ketika melihat ayahnya sedang bekerja meninggikan pondasi Ka'bah, ya, datanglah Nabi Ismail membantu di akhir. Makanya jadi membantunya itu bukan di awal, ya, karena melihat ayahnya kerja sendirian. Nah, inisiatif lah. Kenapa nggak bareng-bareng? Karena Nabi Ismail dulu masih kecil, Bu. Ya, anak bapaknya nggak tega ngelihat anaknya masih kecil, ya, disuruh bantu-bantu kerja. Nah, cuma tadi namanya Nabi Ismail anak yang baik, yang berbakti kepada dua orang tuanya, membantunya itu di akhir. Karena ketika melihat ayahnya kerja sendirian kelihatan capek, lelah, datanglah, wahai ayah, apa yang bisa aku bantu? Ya, makanya Nabi Ismailnya diakhirkan, Pak. Ya, tempat membantu Nabi Ibrahim itu membawa batu itu disebut dengan Hijr Ismail. Ada ya, makanya Hijr Ismail itu, coba pertanyaannya, yang kecil itu kayaknya kelihatannya di luar bagian Ka'bah. Pertanyaannya, Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah bukan? Bagian dari Ka'bah. Posisinya? Ya, iya. Hanya Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah, gitu ya. Bukan di luar walaupun kelihatannya, gitu ya, nempel. Jadi Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah, ya. Cuma kelihatannya, gitu ya. Makanya Nabi Ismail itu diakhirkan di sini kalimatnya, tidak wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu, tapi Ismailnya di akhir, gitu ya. Karena Nabi Ismail dulu masih anak, ya, usia yang ketika nanti Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Makanya nggak tega, anak soleha seperti anak soleh gini baik, ya, lihat orang tuanya kerja sendirian nggak tega. Pak, apa yang bisa dibantu apa, Pak? Gitu ya. Kalau anak sekarang nggak, ibunya nyapu, bapaknya beres-beres, ya, Pak ini sekalian Pak kotor Pak. Pak sekalian sini Pak kotor Pak. Ya, jitak anak gitu. Ismail dan Ismail, ya. Lalu ketika selesai, ya, maka tidak lupa untuk berdoa agar apa yang sudah diperintahkan kepada mereka, lalu mereka mengerjakan perintah Allah, itu senantiasa diterima oleh Allah ibadahnya. Makanya luar biasanya para nabi itu tidak merasa mereka para nabi, ya, ibadahnya luar biasa lalu yakin diterima oleh Allah, enggak, ya. Bahkan para nabi pun berdoa, ya Allah, sekiranya Engkau mau menerima segala amal ibadah kami, Rabbana taqabbal minna, ya, apa yang kami kerjakan ini janganlah menjadi pekerjaan yang sia-sia, ya. Jadi para nabi saja berdoa, Bu, ya, yang dijamin masuk surga, yang dipelihara daripada maksiat, itu mau berdoa, gitu ya. Kita ini kadang gimana yakin, ya, para nabi saja, ya, itu bukannya tidak yakin, artinya ya, kita ini manusia, ya, memang diperintahkan untuk terus memohon kepada Allah, ya. Jadi sekecil apapun ibadah itu, maka kita berharap agar ibadah itu diterima oleh Allah. Makanya Nabi Ibrahim dan Ismail pun berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya. Jadi jangan lepas daripada berdoa kepada Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, ya. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, ya Allah, jadikanlah kami ini termasuk dua orang yang senantiasa berserah diri kepadamu, dan jadikanlah pula, ya,
keturunan kami kelak. Jadikanlah mereka golongan yang senantiasa berserah diri kepadamu. Perhatikan, makanya di sini Muslim. Ya, pertanyaannya Nabi Ibrahim itu agamanya apa? Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Ya, makanya Islam ini bukan agama baru, agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, bukan sebetulnya. Ya. Kenapa? Islam itu lama sudah ada. Ya, sejak zaman Nabi Adam. Ya, Islam itu bentuk penyerahan diri seorang hamba kepada penciptanya. Gitu ya, Islam. Ya, pemeluknya disebut dengan Muslim. Rabbana waj'alna muslimain, jadikanlah kami ini dua orang muslim. Dua orang yang berserah diri. Ya. Makanya kalau disebutkan Islam itu dibawakan oleh Nabi Muhammad, ya salah. Nabi Muhammad itu bukan membawa ajaran baru. Ya, Nabi Muhammad itu hanya meneruskan, melanjutkan dakwahnya para nabi sebelumnya. Ya. Kenapa? Karena sudah banyak penyimpangan dulunya. Ya. Ketika Nabi Ibrahim mengajarkan ajaran tauhid, ya, diwariskan kepada anak-anaknya Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ismail ke Makkah, ya, ke Arab. Kemudian Nabi Ishak di Palestina. Ya, mereka berdua teguh mengajarkan ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian ajaran itu terus diwariskan kepada keturunannya. Nabi Ishak kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub kepada 12 orang anaknya. Begitupun seterusnya. Ya. Cuma tadi lamanya masa ya para nabi yang diutus, ya, kemudian banyak penyimpangan, ya, dari ajaran tauhid nanti banyak disimpangkan, ya. Ya terutama ya di Arab juga sama Nabi Ismail. Ya. Jadi sejarahnya pagan, sejarahnya penyembah berhala, paganisme, ya. Itu panjang. Dulu ketika di Makkah orang itu nggak ada yang menyembah berhala. Ya, cuma lamanya jarak antara Nabi Ismail dengan orang-orang sesudahnya sampai Nabi Muhammad itu kan ribuan tahun. Ya, jadi orang awalnya menyembah Allah, ya, menjalankan makanya di sini wa arina manasikana, dan perlihatkanlah kepada kami cara beribadah, cara manasik haji. Ya, dari zaman Nabi Ibrahim diajarkan sudah benar. Sama seperti sekarang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, gitu ya. Karena lamanya tadi masa Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad sehingga banyak penyelewengan. Dulu kalau orang tawaf itu, Bu, ya, itu tawafnya sambil telanjang. Enggak, ya sambil telanjang. Ya. Jadi orang jahiliyah itu tawafnya sambil nggak pakai baju, nggak, telanjang bulat betul. Ya. Jadi banyak penyelewengan, ya. Jadi dulu itu penduduk Masjidil Haram, sekitar Masjidil Haram itu kalau ada jamaah haji, ya, itu selalu disambut. Artinya mereka menjadi tuan rumah. Makanya nggak usah heran kalau di sana itu dulu, ya, ketika jamaah haji datang. Jadi jamaah haji itu bukan cuma sekarang, Bu. Dari zaman jahiliyah udah ada. Orang-orang yang menyembah berhala pun itu datang ke Ka'bah untuk apa? Untuk ziarah. Gitu ya, karena banyaknya penyelewengan, diselewengkan. Yang tadinya tawafnya memang betul-betul untuk Allah, jadi diselewengkan. Dulu itu kalau di Bukit Safa Marwah itu ada anggapan kalau Safa itu yang laki-laki, Marwahnya perempuan, Isaf Nailah. Ya, ada patung dulu itu Bukit Safa Marwah, ada patung Isaf di Safa, Nailahnya di patung Marwah. Ya, jadi kalau Isafnya laki-laki, Nailahnya perempuan. Ya, dulu itu ada orang berzina di dalam Ka'bah, dikutuk jadi batu. Nah, batunya disimpan di Bukit Safa Marwah sebagai peringatan, gitu ya. Cuma karena orang-orang semakin kesini semakin sesat, dianggaplah, ya. Jadi kalau mau dapat kelanggengan rumah tangganya, ingin punya anak, peganglah kalau sa'i Bukit Safa Marwah, pegang batu atau pegang patung Isaf. Ya, kemudian nanti ke Marwah pegang batu Nailah. Nah, itu kan diselewengkan, ya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Nah, kedatangnya Islam dulu para sahabat nggak mau tawaf tawaf ini maksudnya sa'i, ya.
nggak mau melakukan sa'i antara bukit Safa dan Marwah karena kebiasaan dulu mereka tawafnya seperti itu ya. Maka turunlah ayat inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wi'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Kalau sudah berangkat ke sana hafal ayatnya ya, nanti di juz 2 ya. Jadi cara manasik, cara ibadah ya, diajarkan oleh Allah, lalu banyak penyelewengan di dalamnya karena lamanya masa antara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad panjang ya. Orang itu biasa menyembelih sapi, menyembelih onta, kambing untuk menyambut jamaah haji ya. Karena saking baiknya orang ini ketika meninggal dibuatlah patung ya, dipatung sebagai bentuk penghormatan. Datanglah ya, kemudian seorang pergilah ada yang mengatakan pergi ke Yaman. Di Yaman itu banyak pagan ya, penyembah berhala, paganisme, sehingga ritual pagan tadi akhirnya diterapkan di Makkah dulu. Karena tadi patung ini orang baik, orang soleh, yang awalnya sebagai bentuk penghormatan saja, akhirnya lama-lama disembah ya. Makanya ada yang ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada 4 patung terbesar dulu ya, Lata, Uzza. Makanya kalau orang Arab biasa bersumpahnya Wallata, demi patung Lata, Tuhan Lata, Lata, Uzza, Manat. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Ada yang satu lagi yang terbesar yang tidak disebutkan, Hubal ya. Banyak namanya ya. Wa tub alaina, dan terimalah taubat atas kami, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ini doanya Nabi Ibrahim juga sama nih ya. Nanti suatu waktu Nabi Ibrahim itu kan visioner ya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, utuslah di kalangan mereka itu seorang rasul, yang mana rasul ini akan membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, akan mengajarkan kitabmu ya, dan hukum-hukum yang ada di dalam kitabmu, dan dia akan mensucikan mereka terhadap atau dari segala perbuatan syirik. Itu Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ini tahu bahwa nanti akan ada banyak penyelewengan, penyimpangan dalam ajarannya. Maka utuslah seorang rasul yang tugasnya ini mengembalikan ajaran seperti ajaran semula, ajaran Nabi Ibrahim ya. Ini maksudnya adalah Nabi Muhammad min fihim, seorang rasul dari kalangan mereka ya. Jadi di Ka'bah itu memang nanti Nabi Ibrahim sudah tahu ya, akan banyak ada penyimpangan. Yang tadinya tawafnya itu nggak biasa ya, seperti sekarang ya. Jadi nanti ya diselewengkan, jadi nggak pakai baju gitu ya. Dianggap itu tadi ya, kita ini ketika datang Ka'bah ibadah itu dosanya disucikan seperti bayi. Namanya bayi baru lahir nggak pakai baju. Tawaflah mereka tidak pakai baju, betul-betul telanjang ya. Bayangkan kalau sekarang itu terjadi. Ya, gila jamaah namanya ya. Kita lanjutkan ya. Waman, dan siapa yang yarghabu, dia membenci, tidak senang, millati Ibrahim, dari agama ya. Siapa saja yang tidak senang terhadap ajarannya Nabi Ibrahim, illa, kecuali orang itu adalah orang yang safiha nafsahu, membodohi dirinya ya. Walaqad, dan sungguh istofaina, kami memilihnya, fid dunya, di dunia, wa innahu, dan sesungguhnya Ibrahim fil akhirati, di akhirat, la minas sholihin, sungguh dari orang-orang yang baik, yang salih ya. Jadi tidak ada yang membenci ajaran Nabi Ibrahim kecuali orang tersebut adalah orang yang membodohi dirinya sendiri ya. Ajaran Nabi Ibrahim itu apa? Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk berkhitan ya.
Sekarang seharusnya siapa saja yang menjadi atau mengaku pengikutnya Nabi Ibrahim itu mesti dikhitan. Makanya mohon maaf, orang Yahudi itu semuanya disunat pakai orang Islam. Orang Yahudi. Ya, makanya dulu ada cerita Hitler ya, Nazi. Itu kalau lihat ini Kristen apa bukan, mohon maaf, dibuka itu dilihat. Kalau disunat tuh Yahudi ini dibunuh nih, ya. Jadi kalau dia ngaku Nasrani Kristen, ya, tapi pas dibuka belum dipotong, ya, belum disunat, wah ini ketahuan, ini mah Kristen betul, ya. Tapi kalau Yahudi itu sama disunat kayak orang Islam, gitu ya. Jadi orang Islam dengan orang Yahudi itu banyak ajaran kesamaannya. Makanya kita membenci Zionis, ya Israel itu bukan karena mereka beragama Yahudi, bukan. Yahudi laknatullah mesti dibunuh, bukan. Karena mereka menindas saudara kita, gitu ya. Bukan karena mereka Yahudinya. Dosa kalau kita melaknat mereka karena mereka Yahudi. Ya, Yahudi itu banyak ajaran yang sama karena memang dari sumber yang sama. Ya. Yahudi itu lebih tauhid, ya sama kayak kita, menyembah satu Tuhan. Ya, mereka Tuhannya satu, tidak seperti Nasrani. Ya. Nah, jadi kalau kita Yahudi laknatullah itu bukan karena ya Allah binasakanlah karena mereka Yahudi, bukan, gitu ya, karena mereka menindas Palestina, gitu ya. Ya kalau kita membenci orang yang bertauhid ya salah kita, ya. Ya, jadi bukan karena mereka Yahudinya, gitu ya, karena mereka memang menindas, gitu ya. Nah, jadi Islam dengan Yahudi itu banyak kemiripan, ya, seperti di khitan, mereka sama-sama diharamkan makan babi, ya kita sama, ya, karena ajarannya sama, ya. Coba dilihat tuh dari semua ajarannya banyak kesamaannya, ya, dari mulai bertauhidnya, Tuhan mereka itu satu, tidak seperti Nasrani yang tiga, ya. Nah, hanya kesalahan terbesar orang-orang Yahudi adalah memang mereka membunuh para nabinya dari dahulu. Itu dosa terbesar mereka. Makanya disebutkan dalam surat Al-Fatihah ghairil maghdubi. Mereka mendapatkan predikat al-maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah. Karena mereka membunuh para nabinya. Ya enggak usah heran, sekelas nabi saja dibunuh, apalagi kalau rakyat biasa. Anak-anak, ya, wanita, nggak ada perasaan sayang kasihan, nggak ada, karena para nabinya itu dari dulu saja memang sudah dibunuh oleh mereka, ya. Makanya di dalam Al-Fatihah itu mendapatkan predikat al-maghdub, ya, orang atau golongan yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah, ya, ghairil maghdub. Orang Nasrani sebaliknya itu mendapatkan predikat ad-dhalin, orang-orang yang sesat, ya. Jadi syariat Nabi Ibrahim itu, ya, itu semuanya banyak kemiripan dalam syariat Islam, ya. Dari mulai tauhid, bercukur kumis, ya, kemudian berkhitan, ya. Kalau orang Yahudi itu kan cirinya apa? Ada payet itu kuncir di pinggir. Nggak boleh katanya potong rambut ini nih, cambang, ya. Nah, payet namanya, ya. Itu makanya orang Yahudi kan ada dikejar-kejar ini, ya. Nah, sering lihat kan di TV panjang gini nih, dua nih, itu kayak kepang. Ya. Itu nggak boleh dipotong kalau kata orang Yahudi, ya. Kalau bahasa merekanya payet, ya. Nah, jadi cabangnya saking panjangnya pernah dipotong, dikuncir. Jadi ada kunciran kanan kiri, ya. Jadi kayak perempuan. Kita lanjutkan. Wawassa biha, dan berwasiat biha dengannya. Idqala. Ingatlah qala lahu, ya, ketika berkata kepada Ibrahim, siapa rabbuhu? Tuhannya. Allah berkata, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, apa yang Allah firmankan? Aslim, berserah dirilah kamu, ya. Aslim, berserah dirilah kamu,
berislamlah, itu bahasa kitanya. Ya. Qala, Ibrahim berkata, aslamtu, aku berserah diri li rabbil alamin, kepada Tuhan semesta. Nah, Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu, aku berserah diri, aku telah berislam. Kayaknya ingat ya. Jadi Islam itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Ya, Islam itu ajaran nabi-nabi terdahulu. Jadi Nabi Muhammad itu hanya melanjutkan dan menyempurnakan, ya, atau mengembalikan syariat tersebut. Ya, jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad pembawa ajaran Islam, kalau pembawa itu kan orang yang pertama membawa, gitu kan? Berarti seolah-olah Nabi itu, ya, itu pembawa ajaran baru, bukan. Makanya Nabi Muhammad itu dulu pernah fitnah, apa? Dikatakan bid'ah. Nah, jadi Nabi Muhammad sudah pernah difitnah bid'ah itu pembawa ajaran baru, ya. Nah, lalu Nabi Muhammad mengatakan apa? Qul ya Muhammad, Allah perintahkan, ma kuntu bid'am minar rusul. Aku bukanlah pembawa ajaran baru dari para rasul, bukan. Ya, Nabi Muhammad itu melanjutkan, menyempurnakan, itu ya. Ya, jadi kalau bid'ah itu kan membawa ajaran baru, ya. Kenapa? Karena kebiasaan orang dahulu itu menyembah banyak Tuhan. Ya, makanya Nabi Muhammad itu dikatakan aneh nih Muhammad. Kenapa dikatakan bid'ah, Bu? Karena keinginan kami ini banyak. Maka karena keinginan kami banyak, ya, Tuhan kami harus banyak. Ya. Makanya Nabi Muhammad ketika membawa ajaran tauhid, Tuhan satu, itu aneh. Ya, inna hadza la syai'un ajib, kalau di dalam surat Qaf. Ya. Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ajib. Ya. Apakah dia menjadikan Tuhan itu Tuhan yang satu? Ya. Ini adalah sesuatu yang mengherankan, kata orang kafir. Kami ini heran sama kamu Muhammad. Ya, masa Tuhannya cuma satu? Sedangkan keinginan kami banyak. Ya. Kalau banyak keinginan, banyak permohonan, itu mesti banyak Tuhan. Nggak cukup kalau cuma satu, gimana? Ya, ya Bu. Ya. Presiden aja cuma satu, nggak ada dua. Ya, chaos. Coba bayangkan kalau presidennya 2, 3, ya, gimana? Presiden satu, enggak, jangan. Kita tahun ini jangan banyak membangun. Kita pulihkan stabilitas ekonomi. Atau yang Tuhan kedua, jangan dong, ya. Kita ini supaya kelihatan hasil kerjanya, kita harus banyak membangun misalkan. Kan ribut tuh sama-sama presiden. Ya. Nah. Jadi kalau Tuhannya lebih dari satu, maka akan kacau, ada Allah, ya. Kita lanjutkan, wasabiha Ibrahim, dan berwasiat dengannya siapa? Ibrahimu, Nabi Ibrahim, banihi, kepada anak-anaknya, berarti kepada anak-anaknya, wa Yaqubu, dan juga Nabi Yakub. Sama, ya. Ibrahim punya anak Ismail, Ishak, ya. Ishak punya anak Yakub, dan begitupun Nabi Yakub itu berwasiat yang sama dengan wasiatnya Nabi Ibrahim. Wasiatnya sama, Bu. Apa wasiatnya? Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah istafa, dia, ya, memilih, dia telah memilih lakum, untuk kalian, ad-din, agama ini, yaitu dinul Islam, agama tadi sudah disebutkan, agama, ya, yang bentuknya adalah, ya, penyerahan diri kita kepada Allah. Fala tamutunna, dan janganlah kalian sekali-kali mati, ya, nun taukid, ya, illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan kalian sebagai orang-orang muslim, sebagai orang-orang yang berserah diri. Perhatikan, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim, ya kan? Itu wasiatnya para nabi, ya, wasiatnya para nabi dahulu. Nabi Ibrahim, makanya di sini disebutkan Yakub,
Kenapa? Karena mulai banyak penyimpangan itu nanti ketika Nabi Yakub punya 12 orang anak itu. Ya. Nah, ada yang dari keturunannya menjadi pemeluk Yahudi, kemudian Nasrani. Gitu ya. Itu dari keturunan Yakub, ya. Nah, ini wasiatnya sama. Lalu ketika dikatakan Ibrahim itu adalah pengikut Yahudi, Ibrahim itu agamanya Nasrani. Coba tanya tuh sama siapa sama orang-orang Nasrani. Ya, orang Nasrani itu kan Kristen. Berarti Nabi Isa ya, Yesus ya. Lalu kalau Yesus ini lahir belakangan, Nabi Ibrahim itu ya, para nabi terdahulu itu Tuhannya siapa? Kan bingung mereka. Ya. Jadi kalau para nabi, kalau Yesus itu Tuhan, kalau nabi-nabi terdahulu Abraham misalkan, ya, Jacob, Yakub, ya, Yosef, Yusuf, itu Tuhannya siapa? Gitu ya. Tuhannya belakangan Yesus, gitu ya. Bingung, ya. Bingung mereka. Ya. Kalau Tuhan itu Yesus, jadi Tuhannya orang dulu itu siapa? Makanya kalau bapaknya ada, mendingan ke bapaknya aja, jangan ke anaknya. Kalau bapaknya lebih hebat, mendingan nyembah bapaknya, gak usah nyembah anaknya, ya kan? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Haleluya. Ataukah kuntum, kalian adalah syuhada, orang-orang yang menyaksikan, ketika hadoro datang, mendatangi Yakuba kepada Yakub. Apa yang datang kepada Yakub? Al-mautu. Apakah kalian turut menjadi saksi ketika Nabi Yakub itu dalam keadaan sekarat, hendak meninggal? Idh qala, ketika dia berkata libanihi, kepada anak-anaknya. Jadi Nabi Yakub itu berwasiat, bertanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ma ta'buduna, apa yang akan kalian sembah, mimba dari sesudahku, sesudah aku mati, apa yang akan kalian sembah nanti, gitu ya. Qalu, mereka berkata, perhatikan kalimatnya, Nabi Yakub itu berwasiat. Kata siapa? Orang Yahudi, Nabi Yakub. Yakub itu agamanya Yahudi. Kata orang Nasrani, Yakub itu agamanya Nasrani. Ya, itu kan jawaban bodoh. Kenapa bodoh? Ya dijawab oleh Allah. Ya, anak-anak Nabi Yakub yang 12 orang itu, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isyakhar sampai Yusuf, Bunyamin. Ya, 12 orang, Bu. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isyakhar, Asher, Gad, ya, Naftali, kemudian siapa? Yusuf, Bunyamin, ya. 12 orang. Mereka semuanya kompak menjawab, na'budu, kami menyembah. Kami akan menyembah ilahaka, Tuhanmu. Tuhanmu itu siapa? Allah. Masa Yesus? Kan belum ada Yesus. Ya, Tuhanmu. Wa ilaha, dan Tuhan abaika, bapak-bapakmu. Disebutkan Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Ya, ini anak-anaknya Nabi Yakub kompak menjawab, kami, ayahku, bapakku, abah, kami akan senantiasa menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan disebutkan tuh bapak-bapaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya bapak namanya Ishak, ya. Nabi Yakub punya paman namanya Ismail, beda ibu, ya. Semua bapaknya disebutkan. Kami menyembah bapakmu dan Tuhan bapakmu, ya, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, gitu ya. Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ilah wahidat, Tuhan yang esa, yang satu, ya. Makanya aneh, orang Nasrani mengatakan Abraham itu agamanya Kristen, ya. Kristen itu baru, penamaan Kristen itu, ya, yang kalau kita ikut itu banyak kan ya di video-video. Ternyata memang
bukan sejak Nabi Isa lahir, bukan. Ya, Kristen itu baru penyebutan Kristen itu, ya. Kris. Wa nahnu, dan kami, lahu, baginya atau kepadanya, muslimun, adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri. Ya, jadi jelas ya. Jadi Islam itu bukan ajaran baru, bukan ajaran yang baru dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya melanjutkan, ya, dan menyempurnakan. Jadi Nabi Muhammad itu ketika di fitnah bid'ah gitu ya. Jadi kalau kita umpamakan ajaran Islam itu musalsal, seperti mata rantai. Ya, untuk melihat kualitas rantai itu tarik saja. Maka ya, si mata rantai itu yang kuat atau yang rapuh itu mesti dilihat dari yang terakhir itu, yang putusnya. Ya. Makanya kalau kita perhatikan ya, ajaran Nabi Muhammad itu seperti mata rantai, saling berkaitan satu sama lain, terus gitu ya. Nah, jadi ada istilah silsilah, ya, musalsal, ya, silsilah itu terhubung, ya. Tilka ummatun, itulah, tilka ummatun adalah umat, qad khalat, sungguh yang telah berlalu, laha ma kasabat, baginya apa yang dia kerjakan, mendapatkan pahala apa yang dia kerjakan, ya. Walakum ma kasabtum, dan kalian pun, bagi kalian apa yang telah kalian kerjakan, ya. Jadi tidak ada saling mengklaim karena kami ini bangsa pilihan, ya, lalu kami mendapatkan keistimewaan dari Allah, tidak, ya. Umat terdahulu itu mendapatkan pahala dari apa yang mereka kerjakan, dan kita pun, ya, itu tidak mendapatkan pahala atas apa yang mereka kerjakan, tidak, atau mendapatkan dosa dari yang mereka kerjakan, enggak, ya. Pahala kita dari yang kita kerjakan, begitupun dosa, ya. Makanya dalam Islam jelas tidak ada dosa warisan. Kalau orang Nasrani itu ada, ya. Jadi orang tua itu bisa mewariskan dosa, apes betul anaknya, ya. Makanya ya, orang-orang terdahulu itu mendapatkan pahala dari apa yang mereka kerjakan, begitupun dosa. Dan kita sama, ya. Mereka berbuat baik, ya, kita tidak akan mendapatkan pahala dari kebaikan mereka, ya. Pahala kebaikan kita itu adalah yang kita kerjakan sendiri. Begitupun dosa, ya, kita tidak akan mendapatkan warisan dari dosa mereka. Nggih, Pak. Ya. Wala tusaluna amma kanu ya'malun. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tanyakan? Dosa jariah itu sama dengan dosa teras. Oh, beda mungkin ya. Kalau dosa jariah itu kan perbuatan kita itu ditiru, gitu ya. Jadi kita melakukan dosa karena kita sebagai pelopor, gitu ya. Maka orang pertama ini yang melakukan nanti ditiru oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa jariah maksudnya. Ya karena jadi orang tersebut melakukan yang pertama kali dosa, kemudian ditiru, ya. Nah, ya sama ketika kita melakukan kebaikan, nanti kebaikan kita ditiru, berarti kan sebaliknya. Tapi kalau kita sebagai pelaku utama, ya, pelaku utama yang melakukan dosa kemudian ditiru, ya berarti kita terus-terusan tuh dapat dosanya, karena kita sebagai pelopor tadi. Makanya kalau ketika dicontohkan Pak sahabat itu ketika disebutkan ada yang menyumbang, ya, maka nanti diikuti oleh para sahabat yang lain, berarti dia mendapatkan, ya, pahala, ya, kan dia sebagai pelopor, ya. Makanya kalau mau jadi pelopor orang baik, gitu ya. Jadi jangan jadi pelopor orang buruk, gitu, orang jahat, ya. Para nabi berarti ada yang istilahnya dari mulai kecil sudah diangkat nabi, ada yang udah umur misalnya diangkat nabi, ya, jadi tidak. Memang diangkat nabi itu ketika usia dewasa, Pak. Tidak ada yang kecil, nggak ada. Nabi Ismail kalau Nabi Ismail
Enggak. Nabi Ismail kita manggilnya aja Nabi Ismail. Nabi Ismail waktu masih kecil ya. Gitu. Ya tetap namanya Ismail. Nabi Muhammad ketika masih kecil. Ya kita menyebutnya Nabi. Ya kalau masih kecil belum, Pak. Ya. Iya. Dari sejak kapan umur berapa? Ya Nabi itu diangkat jadi usia 40. 40-an dia. Ya. Iya, karena 40 itu usia kematangan seseorang. Makanya itu tadi ya ada ayat ya ketika seseorang sampai pada usia arba'ina sanatan seharusnya dia berkata apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa aslih li fi dzurriyyati. Gitu. Ya, itu doanya. Kalau orang yang sudah 40 tahun masih main-main, hati-hati karena usia kesempurnaan, usia kedewasaan seseorang itu 40 tahun. Gitu ya. Jadi kalau udah 40 tahun masih males ibadah gitu ya. Karena kan ada yang disebutkan Nabi Ismail katanya pada waktu Islam mau disembelih kenabiannya kan gitu. Itu masih kecil. Masih kecil belum ya. Jadi ya penyebutan saja Nabi Ismail gitu sama Nabi Muhammad. Iya. Jadi Nabi ketika dewasa. Iya ya, Pak. Sama. Gitu ya. Ya sama Nabi Muhammad pun kan. Yang jelas hanya Nabi Muhammad. Kenapa tuh? Kalau nabi-nabi yang lain kan tidak dijelaskan. Iya, tapi memang itu para ulama menyebutkan ya sebetulnya usianya itu rata-rata memang 40 tahun disebutkan. Ya, penetapan, pengangkatannya ya. Karena usia kedewasaan itu semuanya 40 tahun, ya. Dulu kata MK dulu. Bukan Gibran, bukan ini. Presiden aja 40 ya ditetapkannya. Karena 40 tahun itu ya betul kematangan seseorang gitu ya, dari cara berpikirnya, dari cara berkata itu matang 40 tahun. Walaupun nanti ada yang memang dewasa misalkan gitu ya, bijak. Itu kembali lagi ke dosa jariah itu betul. Misalkan ya kita mungkin dalam WA ya, sekarang mah ini sebutnya dalam WA ya. Ada hadis apa gitu kan, jadi dalam WA terus disebar lagi sama orang yang menerima, mungkin kita dapat pahala atau apa gitu ya, itu bisa disebut pahala jariah. Iya, sama lah gitu ya. Kita menyebarkan kebaikan, gitu maksudnya ya, dakwah. Ya, tentu kita mendapatkan kebaikan dari situ, ya, mendapatkan pahala. Pahala jariah gitu Iya. ya. Nah sekarang kebalikannya, kalau kita menyebarkan berita bohong lewat WA itu, gimana itu? Ya dosa lah. Dosa. Iya, dosa. Bohong. Ya, maksud saya itu tadi, jadi dalam WA itu coba sih itu harus paham mana berita bohong, mana berita benar gitu. Ya mungkin kadang namanya yang nyebarin udah tua kan susahnya. Tapi kan menurut saya, walaupun misalnya itu yang baik, yang bohong kita perlu tahu kira-kira gitu. Tapi kita yang akan melakukannya kan kira-kira itu yang lebih memilah dan Nah memilih. dari situ tuh pemahamannya yang salah menurut saya. Pemahamannya yang salah seperti itu. Karena tidak mungkin ada neraka, ada surga kalau kita sudah tidak tahu gitu mana itu yang salah. Udah tahu berita bohong disebarin gitu. Dosa lah. dosa dosa itu kalau udah Kan tahu kita berita bohong, berita baik kan tahu kan. Iya. nilai sendiri Ya makanya jadi orang yang cerdas lah ya. Itu saya mah intinya situ. Tapi kalau misalnya ada ditawar tapi ada bukti kebenarannya nggak apa-apa kan, itu bukan bohong namanya. pakai bukti kan. Iya, kalau bohong ya janganlah. Ya janganlah ya, apalagi disebarkan. Kan banyak buzzer itu kan yang mau bikin berita bohong buzzer kita ini nyebarin. Ya itu udah. Untung dia deh, Untung dia. dapat duit dia. Ya berarti kita janganlah jadi orang kayak gitu ya. Dan makanya kita jadi orang yang cerdas lah ya. Senang pisang. Ya. Lebih baik senang Masih pisang ya gitu, sholat tiap hari, sujud apa, tapi masih nyebar berita hoax gitu. Ya namanya setan itu kan ya tidak akan cukup ya berhenti sampai situ. Ya intinya kita mungkin jadi orang yang cerdas lah ya dalam memilih dan memilah berita mana yang benar dan bohong. Mungkin itu saja sebetulnya. Iya, tidak bisa membedakan dia mana itu berita bohong, mana itu berita benar. Kenapa sih saya
bisa membedakan. Ya mungkin akalnya kurang mungkin ya. Baik ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.